Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak Perompat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolo di mana Bebrados? Yang hari ini Mencak yang sudah minta sampai ke tadi bahwasanya kita bakal ada obrolan bersama pelaku UMKM dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI, Divisi UMKM dan Ekonomi Kreatif. Jadi tadi udah minta omong ke bahwasanya kita ada 2 narasumber siang ini yang bakal ngobrol sama kita di Pro 4 tentang usaha kuliner dalam meningkatkan inovasi, kreativitas dan juga kualitas produk. Jadi di sini sudah hadir di studio kita, di studio Pro 4 ada Ibu Kartini atau Cek Kartini, boleh ya panggil Cek bae. Nah, selaku owner Pempek Syamil dan juga ada Cek Salmi selaku owner dari Cake Tari. Jadi kita bakal ngobrol siang hari ini sampai kaget di jam 12 siang. Jadi untuk kamu yang nak nanyo sama 2 narasumber kita siang ini boleh langsung ke WhatsApp-nya kita di 0897 7883 884. Dan juga untuk kamu yang nak nonton secara langsung bisa langsung ke YouTube kita di Pro 4 RRI Palembang karena acara ini disiarkan secara langsung dan juga bisa melalui aplikasi kita, aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store atau App Store secara gratis ya. Pastinya kita langsung ngobrol baik sama narasumber kita dan kita bakal kenalan dulu ya. Siko-siko sama Cek Kartini sama Cek Salmi. Kalau di Pro 4 nih Bu, panggilannya Cek. Ya, jadi kita panggilnya biar akrab Cek Kartini sama Cek Salmi. Mungkin Cek Kartini sama Cek Salmi nak kenalan dulu sama pendengar Pro 4, boleh dijelaskan dulu usahanya apa dan mungkin hari ini pengen kenal ke produknya yang mana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, tapi biasa dipanggil Bunda Ami. Oke, Bunda Ami. Bunda Ami atau Cek Salmi juga nggak boleh, nggak apa boleh juga, nggak apa-apa. Perkenalkan Bunda Ami, saya punya usaha kecil-kecilan. Selain dari catering tari cake, ada kue-kue dan warung makan juga di angkatan 45. Itu warung makan Wong Kito. Jadi lauknya lauk Wong Kito. Iya, Wong Kito, ada pindang, macam-macam pokoknya Nusantara. Oke, jadi kita panggil dia Bunda Ami bae lah ya. Iya, ya dipanggil Bunda. Kalau yang sebelahnya nih ada Cek Kartini, nak dipanggil apa? Bunda juga apa? Biasanya dipanggil Cek Kar sih. Cek Karsi. Iya, Cek Kar. Cek Kar be. Jadi Cek Kar ini usahanya Pempek Syamil. Iya, betul. Pempek be atau ada jualan yang lain juga? Ada sih turunannya. Jadi kita itu jual aneka pempek dan turunannya, Cek. Jadi pempek Syamil tuh salah satu varian yang kita jual adalah pempek hitam ikan sungai yang mengusung konsep pemberdayaan kampung dan lokal dari pesisir Sungai Musi. Kami mengolah ikan lampam yang biasa disebut iwak betino, ikan yang jarang diminati oleh masyarakat Palembang. Mengapa? Karena selain tubuhnya yang kecil, ikan ini memiliki duri halus pada tubuhnya. Padahal menurut penelitian, ikan berduri ini memiliki kandungan nutrisi yang baik dikonsumsi ibu hamil dan anak-anak dalam masa pertumbuhannya. Kami mengolah ikan berduri ini dengan menggunakan metode dan inovasi yang tepat sehingga menghasilkan pempek dengan cita rasa yang enak juga bernilai jual tinggi. Selain itu, Pempek Syamil juga memproduksi tidak hanya pempek dengan menggunakan tapioka atau sagu biasa, tapi juga menggunakan tepung mokaf gluten free. Jadi bagi masyarakat yang tidak bisa makan gluten atau dia diet gluten atau berkebutuhan khusus, dia biasanya mencari pempek dengan yang mokaf tadi seperti itu. Nah, alhamdulillah Pempek Syamil telah memiliki sertifikat halal, SNI, BPOM, dan sekarang sedang mengurus HACCP agar produk pempek kami tidak hanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat Palembang saja, tapi juga dikonsumsi oleh seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Seperti itu. Jadi memang sudah
bukan cuman pempek ya, pastinya Iya, banyak produk ada lainnya. laksan. Jadi saya bawa hari ini sampelnya cuma 2 kemasannya. Kita punya kemasan seperti ini juga yang premium. Kita ada 7. Jadi ada pempek mocha, pempek udang, pempek tenggiri premium, pempek singkong. Jadi kita ada pempek singkong. Jadi pempek singkong itu adalah kita adalah binaan salah satu dinas ketahanan pangan, di mana kita bekerja sama dengan kelompok wanita tani. Mereka membeli singkong dari masyarakat dari petani di Palembang, mengolahnya itu tepung mokafnya itu, tepung singkongnya itu. Nah, di pempek itu tidak hanya pakai tepung singkong, tapi dia ada namanya buah naga merah, ada juga sayur bayam. Jadi itu menjadi salah satu solusi bagi anak-anak yang nggak mau makan sayur atau buah. Dia sebenarnya makan satu pempek udah makan protein dari daging ikannya, karbohidrat dari tepung singkongnya, serat dan vitamin dari buah dan sayur yang ada di dalam pempek tersebut. Jadi dia kompleks sih. Jadi ada laksan, celimpungan, tekwan itu udah dikemas yang dia paling masaknya instan, 7 menit sudah siap santap seperti itu. Jadi banyak ya macamnya ya. Ada 7 varian. Kalau Bunda Ami sendiri biasanya cake yang dijual itu cake apa aja nih? Kalau dari catering tari cake itu macam-macam. Ada dari kayak engkak ketan, lapis sele, maksuba, makanan wong kito, itu pempek-pempek juga bisa sebenarnya. Cuman iyalah kita fokusnya ke kue-kue dengan catering, dengan masakan kayak pindang. Nah, itu pindang, ada gulai tempoyak itu di warung yang makan Bunda Ami. Jadi lebih ke makanan Sumatera Selatan ya, sama kue-kue khas Sumatera Selatan kayak lapis legit dan segala. Nah, kayak ini kan nastar kan. Nastar ini kan memang kadang-kadang orang ini kan enak makannya tapi susah bikinnya. Iya. Males ya. Nah, tapi kalau sekarang ini di warung makan Bunda Ami itu tersedia buat makanan cemilan-cemilan nastar. Jadi harus nunggu lebaran. Harus nunggu lebaran. Jadi sekalian makan siang bisa langsung beli juga makanannya, cemilan-cemilan kayak nastar nih kan kalau orang bilang makanan lebaran ya Bunda, tapi di warungnya Bunda Ami tersedia. Untuk kapan aja ya pasti kapan aja tersedia. Nah, jadi kita bakal ngobrol nih sama Bunda sama Cek Kar juga. Bunda sama Cek Kar awalnya membuat usaha ini dari tahun berapa? Kalau Bunda Ami dari 2012. 2012 udah lumayan sudah lama. Menekunin pekerjaan ini karena selain hobi juga membantu ekonomi keluarga kan. Tambah sekarang memang single parent, jadi ya sudah tambah kita gelutin memang ke situ bidangnya. Itu. Jadi 2012 sampai 2024 udah hampir 12 tahun ya Bunda. Jalan 13 tahun nih. Iya, lumayan. Lumayan juga ya. Kalau Cek Kar sendiri olahan pempek ini sudah dari kapan? Sebenarnya saya tuh 2017. Awalnya dulu saya cuman coba-coba aja Mbak dari rumahan karena masih ngantor. Saya dan suami masih kerja di tempat yang berbeda. Tapi setelah lama-kelamaan sudah berapa bulan kayaknya nggak bisa nih kalau nggak digelutin, karena kemarin kita waktu saya masih kerja itu ngisi 3 di supermarket hypermart zaman kemarin. Ternyata nggak terhandle kan, akhirnya saya resign, fokuslah sama pempek 2017. Setelah fokus akhirnya kita mengurus perizinan hakinya, halalnya gitu. Ketika COVID juga ngurus SNI, GMP. GMP itu adalah sertifikat Good Manufacturing Practice untuk mendapatkan sertifikat SNI. Terus BPOM. Jadi dengan perizinan itu akhirnya kita buat packaging yang bagus agar bisa diterima oleh pasar seperti itu. Kebetulan juga penjualan kita tuh kebanyakan adalah 60%-nya di lebih ke online, karena kita lebih banyak fokus ke keluar kota dibanding yang di Palembang. Karena kalau kita memang ada, jadi kita di Pempek Syamil ada dibagi beberapa tim admin online, tim produksi, tim packing, dan saya tim event. Jadi kalau buat bazar-bazar, event-event ataupun kerjasama dengan pihak luar itu bagian saya. Tapi ketika dia untuk pembelian ulang itu dikembalikan kepada bagian admin. Ada lagi suami saya pun resign, akhirnya kita fokus suami istri untuk mengembangkan bisnis ini. Suami saya bagian operasional, jadi kita berbagi peran. Karena saya ngerasa sih gini, bisnis kalau kita mau besar kita harus punya tim. Jadi memang harus bisa sama-sama sih membangun bisnis ini. Nggak ada yang lebih hebat misalnya tukang produksi, enggak. Jadi sebenarnya punya porsi masing-masing, produksi bagian bagaimana caranya memproduksi,
dalam kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang permintaan marketing. Sebagian packing dia merapikan, QC-nya juga jangan ada kesalahan dalam packing. Bagian admin bagaimana mereka slow respon, fast respon dan cepat dalam menanggapi permintaan dari pelanggan. Dan saya sebagai event bagaimana memastikan marketing agar setelah ini kami kemana lagi, kemana lagi, sehingga saling bersama-sama untuk membangun bisnis ini. Jadi intinya sama-sama maju sih antara, jadi bukan karyawan kalau menurut saya di Pempek Syamil itu kami adalah tim. Iya gitu. Kalau Bunda Ami sendiri untuk kue-kuenya nih, kue lapis, legit dan segala macam itu juga kirim-kirim luar kota? Iya, itu ke luar Jawa, sering juga ke Jabodetabek, ada yang pesan-pesan itu kan. Kebenaran di luar kota tuh kan banyak teman kan, dari IPMI juga tuh, dari IPMI pesen itu kan, kayak ya mungkin di sana susah ya, kayak Mak Subang, Kak Ketan, kayak itu kan susah bikinnya, itu kan berjam-jam harus kan. Mereka mau yang simple aja Simple pesen. kan, sampai ke Malang, ke Surabaya itu kirimannya, alhamdulillah. Berarti kalau untuk kirim-kirim juga berarti harus memperhatikan packingnya juga ya Bunda. Bunda sendiri kalau Cek Kar tadi kan ada tim nih. Kalau Bunda sendiri sudah ada tim kah atau masih kerja sendiri nih sejauh ini untuk membuat kue-kue basah dan kue kering ini? Alhamdulillah kalau lagi banyak pesanan itu memang harus ada tim, ada karyawan kan. Tapi tetap saya yang menghandle. Nah, harus semua racikan itu satu tangan ya. Iya, satu tangan. Paling karyawan kan bantu-bantu yang lain kayak itu. Takutnya berubah. Berubah. Jadi berarti kalau event kayak lebaran gitu kan, mendekati lebaran pasti Bunda akan menambah lagi tim ya. Karyawan pasti bertambah karena permintaan itu juga semakin bertambah. Iya, alhamdulillah. Kayak kue kering ini kan ke nastar segala macam, bukan dari nastar aja. Beberapa macam makanan itu saya buat kan lebaran itu kan. Apalagi kalau misalnya kayak kue basah itu, kalau orang Palembang kue basah ya, kayak Kak Ketan segala macam itu sampai ratusan citak gitu kan. Itu. Jadi memang perlu banget ya kalau kerja tim ya, seperti kata Cek Kar tadi kan, perlu banget tim. Nah kalau lagi ada event, biasanya IPMI sering nih ikut event-event ya. Itu Bunda sendiri apa yang Bunda bawa ke event kalau lagi ada event IPMI atau IPMI masuk ke stand-stand yang kadang ada festival-festival makan, itu Bunda sering mengedepankan cake-nya atau cateringnya nih Bunda? Cake sama catering langsung. Dua-duanya. Langsung dua-duanya ya. Jadi Bunda tampilin semuanya yang ada. Yang bisa kita buat, kita tampilin gitu. Jadi memang kapan lagi ada event ya biasanya gitu ya. Kalau Cek Kar sendiri, kalau event-event seperti yang sering IPMI lakukan itu Cek Kar yang dikedepankan pasti pempek atau semuanya dibawa seperti kata Cek Kar tadi, ada yang dari serat buah dan sayur atau dari yang pakai tepung khusus tadi, apa cuman pempek yang dibawa hari ini aja yang ditampilkan? Jadi sebenarnya kita punya dua jenis jadi beda-beda Mbak. Jadi kalau kita pameran di Palembang itu biasanya kalau kita paling laku adalah pempek ikan gabus. Jadi aneka ikan gabus, udang itu laku yang ready to eat. Lebih banyak dia ready to eat. Terus lebih kayak kelempang tunu kita tambah, atau yang kerupuk kelempang itu kan masih turunannya dari pempek kan Mbak. Tapi kalau di luar kota kayak Bali, Jakarta ataupun pameran di Aceh, mereka nggak mau ikan gabus. Kata mereka ikan gabus tuh nggak pakai ikan, padahal enak kan. Jadi kalau ke Jabodetabek, kalau kita pameran lebih banyak ikan tenggiri pasti, karena kalau gabus nggak mau mereka. Seperti itu. Jadi kita pasti punya program keluar kota, pasti ada per bulan kayak gitu. Kayak bulan kemarin September kita ada di Lampung, ada di Malang sama Tangerang. Nah seperti itu. Jadi kita memang pasti ada tim yang keluar kota, ada yang di Palembang. Kalau di Palembang itu satu pekan, satu minggu kita punya target 5-10 event. Jadi satu hari itu bisa 1-3 event yang diikutin. Iya, kayak kemarin itu kita di Manasik Umroh Zabatur kita buat ada. Terus kemarin 5 hari di Sarwana Dwipa acara Ibu PKK Provinsi Sumsel. Nah kalau Provinsi Sumsel, kalau dia udah provinsi berarti nggak hanya pempek aja yang kita bawa, tapi juga kerupuk lempang, karena mereka pasti mau ke daerah kabupaten, pasti mereka mau bawa oleh-oleh kan. Banyak kan kerupuk juga, jadi balance antara kita
kita lihat eventnya juga sih. Ketika dia antar provinsi, otomatis kita nggak bawa pempek aja tapi bawa kerupuk lempang. Tapi kalau dia memang eventnya kayak RRI kemarin jalan sehat, itu pempek aja yang dia mau makan sarapan sebelum jalan, seperti itu. Saya pernah sih 3 kali ikut di acara RRI bazarnya. Yang ready to eat ya Ready to eat, pastinya. sebelum dia jalan santai kan makan dulu, setelah jalan santai dia beli lagi, kayak gitu sih yang ready to eat. Nah, Bunda sendiri dari 2012 ya, pastinya punya tantangan dong ngadepin usaha kuliner nih. Pernah nggak sih ngerasain pasang surutnya dalam urusan kuliner nih? Pastinya semakin banyak juga persaingan ya. Semakin hari semakin ada lagi yang jualan sama, ada lagi. Bunda pernah ngerasain nggak sih apa sih tantangan yang paling berat deh yang Bunda lewatin dari 2012 sampai 2024 ini? Pasti tantangan itu banyak sekali. Dari 2012 tuh naik turun ya. Iya, Naik turun. pasti ya. Pesenannya naik turun. Roller coaster ya Bunda. Tapi yang aku rasain malahan waktu zamannya Covid itu malah gencar orang pesen-pesen dari rumah, kan rumah-rumahan tuh sering kan. Nah, itu aneh. Nah, tapi sekarang ini ya alhamdulillah ya berguyur, tetap masih ada pesanan-pesanan kan, kayak catering itu masih berguyur lah, alhamdulillah. Berguyur Bunda ya, berguyur banyak deh Bunda. Alhamdulillah, amin Amin barakallah. tidak Bunda ya kan. Iya. Kita kan tahu Bunda rame terus warung makannya setiap hari kan. Iya, alhamdulillah. Apalagi di jam makan siang pasti Bunda rame ya orang-orang Ya kan, sana kantor. kalau makan siang itu Randy stay itu gulai tempoyak. Oh pasti. Gulai tempoyak ada yang telepon, Bunda masakin gulai. Nah, langsung fresh. Jadi ikannya fresh, pindangnya fresh kayak itu. Jadi bukan yang Bunda nyetok itu ya, tapi Enggak. emang bener-bener orang pesen baru dimasak. Iya, gitu baru ya. dimasak. Jadi fresh semua ikan-ikan itu. Jadi memang enak, wajar sih kalau memang kata Bunda setiap harinya ada aja dapatnya alhamdulillah gitu. Iya, alhamdulillah. Pasti rame karena memang ciri khasnya ya Bunda, bisa dibilang ciri khasnya di mana memang ketika orang pesan baru dibuat gitu Iya, kan. Jadi itu. memang benar-benar ikannya segar Iya. teman-teman. Nah, kalau Cekar sendiri dari 2017 sampai sekarang apa yang dilewatin? Apa sih tantangan paling beratnya? Apa pada saat pandemi? Nah, kalau pandemi itu kebalik, malahan Rame ya? omsetnya, iya, karena kan frozen food ya. Mm-mm. Karena dulu kan lockdown, Mm-mm. terus tuh kita nggak boleh kemana-mana. Saya sebenarnya ada banyak hikmah yang bisa kami ambil saat pandemi. Pertama adalah ongkos kirim tuh jauhnya lebih murah banget. Jadi sebelum pandemi kita kirim itu lumayan, kalau ke Jabodetabek itu bisa 18.000 1 kilo kalau pempek ya. Semenjak pandemi itu banyak kemudahan, jadi banyak travel ekspedisi baru yang menawarkan kerjasama kepada pengusaha pempek di seluruh Indonesia, Palembang. Jadi 1 kilo itu cuma 10.000 aja. Hari ini kirim ke Jabodetabek, Besok udah sampai. Bahkan kalau kita kirim 10 kilo itu cuma 5.000 aja. Oh, 1 kilogramnya. Jadi memang kemudahan itu yang membuat omset frozen food nggak hanya saya, mungkin teman-teman UKM yang ada di seluruh Palembang itu juga meningkat ketika waktu COVID. Sekarang adalah pintar-pintar kita bagaimana mengemas atau meng-packaging dan mempromosikan produk kita ke seluruh Indonesia. Jadi makanya ketika COVID itu sebenarnya admin kita tuh itu yang nggak boleh kita pecat. Malah harusnya admin itu yang harus kita tambah pengetahuannya, skillnya untuk mereka bisa mempromosikan di seluruh Indonesia kan. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua yang kami ambil di usaha kami adalah perizinan. Jadi ketika COVID kan kita lockdown, nggak bisa kemana-mana. Nah, kami itu mendapatkan 3 sertifikat secara langsung. Pertama sertifikat SKP atau GMP, Good Manufacturing Practice tadi. Yang kedua SNI sama BPOM. Karena kan kita banyak waktu di rumah kan, Cek. Otomatis kita ngulik-ngulik aja nih, gitu. Oh ya udah kita buat perizinan. Ketika nggak bisa kemana-mana, kita bangun tempat produksi, kita bongkar semuanya. Otomatis kita fokus membenahi alur produksi sehingga 3 sertifikat tadi bisa keluar ketika COVID seperti itu. Jadi sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari musibah kemarin sih. Gimana caranya kita membuat musibah itu menjadi berkah sebenarnya, mengambil langkah-langkah. Oh ternyata hikmah kita nggak boleh kemana-mana, kita lebih fokus nih membuat dokumen-dokumen, merapi-rapikan, harusnya dokumennya terpencar-pencar, akhirnya rapi. Terus tempat produksinya, antara tempat produksi, packing, sama admin itu dikasih sekat-sekat
jadi alat yang diproduksi nggak boleh di bagian admin. Gunting di tempat produksi, ya tempat produksi nggak bisa dipakai oleh admin. Nggak mungkin dong motong minyak, itu kan berminyak. Ketika kita mau nganuin lakban atau kertas nanti kan berminyak. Jadi memang tertata dan terawat ketika kita waktu COVID sih. Jadi sebenarnya itu sih hikmah COVID yang bisa kami pakai. Lebih banyak waktunya juga ya Bunda untuk karena orang juga pada nggak bisa keluar, jadi pesan-pesan online tinggal dikirim, gojekin gitu ya. Oke. Jadi Dodol Rage, kita ngobrol lagi sama Bunda Ami sama Cekar, tapi sudah lagu yang sudah minta siap ke KG, kita lanjut lagi. Dan tapi kalau kamu nak nanyo sama Bunda Ami dan juga Cekar, bisa langsung ke WhatsApp-nya kita di 0897 7884 884 atau bisa langsung komen di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Kayak kita baca ke dan kita tanya ke langsung sama Bunda Ami sama Cekar. Pasti ke kamu tetap di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Aduh, donatku jatuh.
Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan? Hayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan kalau belum 5 menit makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Kelapa gading kuning warnanya, pohonnya kecil manis rasanya. Adek yang manis pakai kerodong, hidungnya mancung alangkah cantiknya. Lama kakak dewean nak cari calon pasangan, tak tahu siapa
Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Pendengar Pro 4 RRI Palembang, tentunya di kanal 88,4 FM. Pastinya kita bakal lanjut lagi obrolan kita sama Bunda Ami sama Cek Kar ya. Nah, jadi ini Mita ingatkan lagi bahwasannya obrolan UMKM ini kita bersama dua narasumber, yaitu Bunda Ami dan Cek Kar dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI Divisi UMKM dan Ekonomi Kreatif, dengan tema usaha kuliner dalam meningkatkan inovasi, kreativitas dan juga kualitas produk pastinya. Jadi untuk dulur yang nanya sama Bunda Ami sama Cek Kar, bisa langsung ke WhatsAppnya kita di 0897 7884 884 atau bisa langsung komen di YouTube channel kita Pro 4 RRI Palembang, karena acara ini kita siarkan langsung secara live di YouTube channel kita ya. Di sana juga dulur bisa nak komen kalau ada yang nak nanya sama Bunda Ami sama Cek Kar, dan kita bakal ngobrol lagi pastinya sampai kage jam 12 siang ya sama Bunda Ami sama Cek Kar juga. Bunda, Cek, kita lanjutin lagi obrolan kita ya. Tadi kan terputus sampai apa ya, tantangan Bunda Ami sama Cek Kar dalam usahanya sudah dari 2012 sama 2017, sudah lumayan lama. Nah, kalau Bunda Dewe sama Cek Kar, cak mana sih caranya untuk bertahan di usaha ini ya? Terus juga pastinya manfaat ke umpan balik dari pelanggan, kayak pelanggan-pelanggan yang repeat order, terus pelanggan-pelanggan yang bisa dibilang jadi pelanggan aktif yang tiap hari, tiap minggu pasti order, itu cak mana Bunda caranya? Ya, dari kualitas, kualitas, rasa harus tetap kita jaga, kebersihan itu utamakan gitu. Jadi mereka tetap pelanggan-pelanggan tuh pelanggan lama sih, banyak kan memang masih kan yang masih bertahan pesan-pesan kayak itu. Jadi emang pelanggan Bunda yang dari zaman lama ya, dari masih, 2000 jangan-jangan dari 2012 masih sampai sekarang? Iya, Bunda? masih alhamdulillah masih. Banyak itu pejabat, banyak pesan-pesan itu alhamdulillah. Ibu dokter kadang masih pesan-pesan kue, karena mungkin jarang ya. Memang banyak kue, tapi yang namanya khas asli Palembang, terus rasanya itu rasanya wong Palembang nian. Nah, masaknya masih manual kayak itu. Berarti Bunda kan memang masih pakai arang kah, atau sekarang sudah pakai oven yang listrik? Open gas sama arang juga ada. Ada yang pesan harus pakai arang. Kita kerjain. Gitu. Berarti memang masih bisa dibilang zaman pakai jadul lah Bunda ya, tapi bener. Memang itu yang menjaga rasa tadi. Memang banyak yang bikin tapi beda buatan Bunda. Iya. Jadi dari situlah orang-orang yang sudah pesan balik lagi terus ya Bunda. Alhamdulillah. Jadi pasti setiap hari ada tuh yang pesen lapis legit dan segala macam itu Bunda. Lapis legit, engkak ketan itu makanan yang apa? Makanan lamo ya Jong Palembang tuh kayak engkak ketan, mak subah itu kan. Itu alhamdulillah masih, apalagi kayak orang pernikahan ya, buat antar-antaran itu kan. Nah, itu makanan-makanan kayak itulah yang dipesan. Yang best seller paling sering di order sama pelanggan Bunda apa tuh? Itu lapis legit kah atau lapis legit mak subah 8 jam. Woi, 8 jam itu capek dan Bunda buat. Iya. 8 jam nak harus 9 jam pula. Iya kan, belum lagi ngadonnya, belum nungguinya Bunda, nunggunya itu yang lama. Jadi itu paling best seller Bunda ya, paling sering di order, apalagi lagi musim nikahan nih, banyak untuk serah-serahan antar-antaran Bunda ya. Jadi memang dari 2012 kayaknya pelanggan Bunda lah banyak nih ya, ngomong dari 2012. Alhamdulillah. Kalau nggak tahu kontak WhatsApp Bunda seberapa banyak, kalau yang jengok Sunepe pasti banyak nian itu Bunda ya. Kalau Bunda buat satu jadi
pelanggan-pelanggan Bunda tuh banyak pasti 2012 Bunda ya? Iya, Sampai 2012 kalau yang tarik itu 2012. Berarti dari zaman belum ada WhatsApp Bunda main Iya, main masih Facebook. BBM. BBM. Zaman BBM. Bunda sudah ini ya, sudah Iya, berkibar Bunda iya. status BBM-nya Kalau lah. kita bikin status di BBM. Bu Ami pesan itu ya, alhamdulillah. Berarti dari 2012 sudah lama nih. Iya, nasi tumpeng. Itu kan itu ada yang kecil-kecil kan. Nah, itu dipesen. Jadi memang dari 2012 sampai sekarang sudah banyak yang jadi langganan ya Bunda. Iya, itulah enaknya masuk di IKPMI itu tadi. Menambah wawasan, menambah pergaulan. Jadi di situ nambah rezeki juga. Iya, betul juga. Kadang sama-sama penjual gak saling beli enggak Bunda? Iya, saling beli kan. Kan beda kayak pempek Samil kan dia jual pempek, enggak bisa bikin kue kan. Iya. Jadi sekali-sekali saling order Saling ya order, Bunda. iya. Kalau pempek Syamil sendiri kayak mana nih? Cek Kar. Jadi yang apa tadi pertanyaannya Mbak? Ini apa namanya? Menjaga manfaat keumpan balik kayak repeat order dari pelanggan gitu, terus juga cara ningkat ke kualitas produknya lah bisa diomong Kak. Jadi sebenarnya kan saya bilang tadi dari awal, jadi kita punya tim kan. Jadi yang mau nyari apa tuh customer baru itu tugasnya saya buat ikut-ikut IPMI gitu kan, ada bazar-bazar IPMI. Jadi kan kita punya, selain dia beli on the spot kan ready to eat, tapi mereka juga kan dapat kartu nama kita, dapat apa tuh di stiker kita di kemasan kan, otomatis ketika dia mau enak nih misalnya pas dengan lidah mereka, nanti mereka order kan lewat admin. Jadi sebenarnya ditanyain teman-teman kok rajin banget sih ikut event, sebenarnya rajin ikut event tuh adalah punya fungsinya sih. Kita nyari customer baru yang akan di follow up oleh customer service kita untuk mereka beli lagi gitu loh. Nah sama kayak customer service kita juga, ketika Umi nanti hari ini kita event di mana, kita bazar di Bank Mandiri misalnya atau sama di Giri Agung. Jadi dia ngasih tahu nih sama customer kita yang arah-arah Bank Mandiri, arah-arah yang di Giri Agung. Kan hari Selasa nanti kami ada pameran 2 di Bank Mandiri sama Giri Agung. Nanti kita udah hari Senin udah sounding. Ibu Bapak, nanti saya buat snap nih misalnya, kita hari ini pameran di Bank Mandiri, kita pameran di Giri Agung. Nanti customer service kita kan buat snap kan. Jadi customer kita yang deket Giri Agung, Mbak, bazar ya di Giri Agung, iya. Saya mau order nih, jadi kan ongkos kirimnya lebih deket, seperti bisa itu ambil kan. sendiri juga Bisa ya. ambil sendiri juga, jadi lebih ke seperti itu. Yang kedua, kalau kita pameran di keluar kota nih, misalnya kayak kemarin di ASBSD diajak oleh Dinas Perdagangan Provinsi, nanti kita ngeblas, customer service tugasnya adalah ngeblas kepada customer kita yang arah Tangerang, yang kalau mau beli pempek lebih deket nih, kita di ASBSD, siapa yang mau langsung makan di sana atau mau dikirim lebih deket, atau mau langsung ke sana milih-milih sendiri. Jadi memang kita saling menambah, saling jaga dong. Saya nyari customer baru, dia juga menjaga customer itu untuk balik lagi. Nah kita fungsinya di luar kota tuh bukan hanya untuk jual aja Mbak sebenarnya. Pertama selain untuk mempromosikan produk kita juga, kuliner khas Palembang, kita juga nyari reseller baru untuk dia jual lagi. Pasti kalau di Palembang saya mau bisnis pempek nih, ngambil langsung dari Palembang. Nah kita jelasin, nanti dia pengirimannya langsung sama customer service, nggak lagi sama saya. Jadi lebih bekerja sama untuk bisa meningkatkan penjualan kita sebenarnya seperti itu. Oke, Bunda sama Cek Kar, ini kan era digitalisasi semakin maju nih. Kayak kita kan harusnya berinovasi, kayak ngikutin perkembangan zaman ya pastinya. Kalau Bunda kan sudah bilang dari zaman BBM sampai ke WhatsApp, sekarang nih lagi heboh TikTok sama Instagram segala macam itu. Bunda ngikutin juga nggak atau bikin konten juga nggak sih di media-media sosial Bunda? Ikut. Paling aktif di TikTok sama Facebook. Iya, ngikutin terus pokoknya perkembangan lah. Nah, jadi kalau hari ini lagi buat pesanan, langsung di-share di TikTok, di Facebook. Jadi Bunda kayak nge-vlog atau sekadar kayak nunjukin cara-caranya bikin atau konten-konten biasa aja gitu? Konten biasa, tapi malahan ada teman-teman dari TikTok itu malahan contoh mau bikin ini, Bun bikinin videonya bisa nggak, mau belajar dari jarak jauh, dari Makassar, dari teman-teman ya dari TikTok. Alhamdulillah
di situ kita ya langsung kita praktekin belajar gitu kan, kita video kirim ke mereka Oke, gitu. jadi memang berpengaruh juga ya Bunda. Iya, Untuk pengaruh. kalau dari itu kan Bunda katanya tadi main Facebook sama TikTok sendiri. Sudah sejauh ini udah ada yang order kah melalui DM atau ngechat Facebooknya Bunda? Ada, Pasti ada. banyak ya. Alhamdulillah banyak. Jadi memang Bunda aktif juga ngonten ya. Iya, aktif. Malahan udah teman-teman di Facebook tuh ada ribuan, ada di TikTok juga ada ribuan. Wah, Bunda sering FYP kayaknya ya. Berapa juta ya yang nonton videonya Bunda. Bundanya juga pembawaannya juga mungkin di video itu ramah. Jadi orang-orang pada seneng ya. Iya, Jadi memang media sosial juga mempengaruhi ya Bunda. Kalau untuk sangat. kalau untuk Cekar sendiri media sosial pasti dikenai juga. Pasti TikTok sama Instagram, Facebook atau di mana kalau untuk media sosial? Jadi kan memang omset kita tuh 60% memang dari online ya, Mbak. Jadi memang ada tim khusus yang megang Instagram kita, yang buat kontennya kayak tanggal 28 besok kan Hari Sumpah Pemuda. Nanti dia buatin udah siapin berapa hari sebelum. Jadi untuk nge-share Selamat Hari Sumpah Pemuda. Jadi yang kita share itu nggak hanya melulu tentang pempeknya, tapi juga kita ngikutin perkembangan zaman sekarang, misalnya sama Idul Adha segala macem. Karena bagi saya nggak mungkin dipegang semuanya kan, Mbak. Nah, yang megang itu adalah anak milenial sih, yang megang. Yang kemarin pernah magang dengan kita, pasti kan ada anak-anak magang misalnya dari UIN, dari Unsri atau dari PGRI, itu pasti tersaring mana sih yang bisa masuk di kriteria kita. Nah, setelah jadi anak magang dia jadi karyawan kita, ada yang tetap, ada yang freelance. Jadi dia membuatin konten-konten kita, membuatin video-video kita, itu ada. Karena memang jujur kalau saya nggak ada waktu untuk create untuk semuanya kan. Kalau mau semuanya kita lakuin sendiri itu nggak mungkin, saya nggak bisa sanggup. Jadi otomatis nge-create anak-anak yang memang khusus milenial yang memang ngepas dengan kayak Instagram, Facebook, YouTube atau TikTok tadi yang bisa nge-create yang kreatif. Seperti itu sih. Jadi memang lebih ke anak milenial yang pegang ya. Kalau Bunda sendiri katanya tadi kan udah banyak nih orang-orang yang minta Bunda buat video ini itu. Bunda sama Cekar pernah nggak kepikiran bahwasanya kan sekarang TikTok, apalagi Bunda katanya tadi pengikutnya udah ribuan nih. Kan udah bisa live tuh. Iya. Bunda pernah nggak sih mencoba jualan online itu? Sudah langsung live lagi bikin ini kan, ada yang komen lah banyak lah ya, macam-macam. Disitulah dapat rezeki. Kadang ada yang langsung nanya WhatsApp, langsung ini kan, alhamdulillah banyak dari situ. Berarti Bunda sudah menjajaki juga Sudah ya live menjajakin, streaming iya. itu ya. Sering. Mengikutin perkembangan Iya. zaman ya Bunda, karena sekarang toko-toko kan semakin sepi nih Bunda, karena Iya. anak-anak muda. Terus juga orang tua sekarang sudah main media sosial semua. Jadi Bunda sudah live juga di media Sudah sosial. live. Kadang-kadang sama bikin kue kita live ya, kadang-kadang buat lucu-lucuan juga ya. Buat lucu-lucuan, saya pegang kue kayak itu kan, sama bikinin lagu kayak gitu. Di situ kan orang tertarik lihatnya kan. Untuk itu Bunda masih handle sendiri media sosial? Handle sendiri ya. sendiri. Jadi Bunda tahu nih kriteria Iya, penonton Bunda iya, sendiri ya. karena anak-anak kan sudah punya kesibukan masing-masing. Mereka kan sudah pada kerja, jadi nggak mungkin lah ya yang kayak gini dibantu anak-anak. Ya sudah sendiri aja, buat enjoy, buat hiburan juga. Happy juga ya Happy, Bunda. iya. Anak sudah kerja. Nah kalau Cekar sendiri untuk pempek ini udah pernah juga sistem live kah atau keranjang kuning kalau kata anak zaman sekarang? Itu pernah nggak? Kalau Shopee kita nggak terlalu maksimal sih Mbak untuk keranjang kuningnya. Kita kalau yang banyak marketplace tuh lebih ke padi UMKM. Jadi marketplace semuanya BUMN itu yang agak lumayan banyak. Terus yang kedua ada beberapa kita ikut event misalnya bazar, ada beberapa yang kita taruh spot untuk kita live. Jadi yang live tuh karyawan yang bazar yang jualan, ada memang anak magang atau anak yang milenial tadi dia nge-live. Terus yang mantaunya dari admin gitu, siapa yang mau order, jadi dia yang bales-balesin. Jadi sebenarnya satu dayung 3 pulau terlampaui kan. Jadi sekalian jualan on the spot, ready to eat, ada juga yang bisa dapat konten untuk live. Yang ketiga adalah bisa dapat yang upsellingnya, yang setelah itu dapat oleh dari customer service. Jadi tiganya tuh harus jalan semua, tapi nggak semua event kami kayak gitu. Ada event-event Ada tertentu yang ya. kita kayaknya ini dapat nih misalnya. Kita juga seperti itu sih, tidak semua event kita kayak gitu sih Mbak.
Bunda ini dari 2012 sudah lumayan lama sampai sekarang 2024 kata Mita kan sudah hampir 12 tahun jalan 13 tahun ya. Jadi kalau tadi Bunda ngikuti perkembangan zaman, nah pastinya Bunda selalu jaga kualitas ya kayak iya. itu Bunda punya strategi apa sih buat jaga kualitas produk Bunda sampai tetap terus berinovasi Bunda kayak itu kan lumayan lama nih 12 tahun Iya. sampai sekarang masih eksis. Itu gimana cara Bunda jaga kualitas terusan berinovasi? Apakah Bunda dengan ngeluarin produk-produk baru, apa produk-produk lama aja yang Bunda perbaruin terus? Misalnya ada kayak lapis legit mungkin ada varian yang lain gitu pakai selai nanas dan lain-lain, itu gimana Bunda? Iya, yang jelas dari yang lama itu kita perbaruin. Contoh kayak lapis kojo kacang misalnya kan kita kasih kacang jadi rasanya beda kan, jadi setiap lapisan dikasih kacang gitu kan. Kayak engkak ketan juga ada yang gula merah, ada yang lapis-lapis warna-warni, jadi disitulah menariknya kan di situ. Jadi Bunda tetap berinovasi dengan model lama tapi ada rasa-rasa baru. Rasa baru, iya. Oke. Bisa digabungin, misalnya ada lapis kojo, lapis maksuban, 3 macam. Jadi dalam satu cetakan 3 macam rasa. Wah, bisa Bunda Gitu, begitu ya. Iya. Berarti Bunda benar-benar kayak harus mikir nih, ini Iya, gimana mikir. bisa nyatuin 3 rasa dalam satu cetakan atau satu loyang ya Iya, Bunda. heeh. Nah oke, jadi memang Bunda benar-benar berinovasi buat bisa stay sampai sekarang di 2024 ini, jalan 2025 nih Bunda, 13 tahun bentar Alhamdulillah. lagi. Alhamdulillah. Kalau Cek Kar sendiri gimana caranya berinovasi? Apa dengan cara bikin kayak tadi kan ada yang pakai tepung ya, untuk tepung khusus atau kayak buah-buahan dan sayur. Itu pasti Cek Kar mencoba dan mencoba. Pernah nggak sih trial and error kayak ini salah nih, komposisinya salah gitu? Itu Cek Kar pernah lalui? Pernah lalui sih. Jadi kita kayak varian pempek mokaf ini kan, saya tuh terinspirasi tahun 2019 waktu ikut Zoom. Jadi ternyata di Amerika itu banyak banget mereka tuh udah yang udah dengan makanan gluten free itu udah terkenal banget kan. Saya mikir gini, ketika di luar negeri itu booming makanan gluten free, otomatis di Indonesia 3 tahun yang akan datang atau 4 tahun itu akan booming juga. Akhirnya dari 2019 kulik-kulik lah kita pempek pakai mokaf ini, karena selama ini kan kita tahunya pempek tuh pakai tapioka atau sagu biasa kan, Kak. Ini pakai mokaf. Nah ternyata mokaf ini dapatnya yang nggak terlalu bagus nih. Jadi ketika dibuat pempeknya keras seperti itu kan, belajar lagi. Ternyata coba dapatlah kita harus buat pakai tepung mokaf gluten free-nya yang premium grade A, yang nggak bisa pakai yang tepung mokaf yang biasa cuma 1 kali pengayaan saja tepung singkongnya, tapi harus yang udah yang grade A banget. Nah akhirnya kita ngambillah di Banjarnegara. 2022 saya tuh sempat disentil oleh kepala dinas, katanya Mbak Kartini buat pempek mokaf gluten free tapi mokafnya nggak ngambil di yang Sumsel, sedangkan binaan dinas Tahanan Pangan ini banyak yang membuat tepung mokaf ini banyak banget dari petani-petani singkong yang ada di Palembang, Sumsel. Terus saya bilang, ya gimana ya Pak, tepung mokaf yang ada di Palembang ini belum nggak grade A, jadi ketika dibuat pempeknya keras banget. Akhirnya inisiatif dari Dinas Ketahanan Pangan mencari yang ahli di bidang tepung mokaf ini di Palembang untuk mengajarkan kepada kelompok wanita tani yang ada di Sumsel. Ada sekitar 13 kelompok wanita tani yang diajarin cara membuat tepung mokaf ini agar grade A. Nah semenjak itulah saya nggak pernah lagi ngambil di Banjarnegara, kita ngambil di kelompok wanita tani dengan harapan bahwa bahan bakunya dari petani lokal Sumsel, kelompok wanita tani ini juga bisa dapat penghasilan dan juga dari saya sebagai produsennya juga bisa menjual. Jadi antara hulu dan hilir itu semuanya dari Sumsel seperti itu. Jadi memang niat baik dari Dinas Ketahanan Pangan ini agar antara hulu dan hilir dari bahan baku sampai yang udah jadi itu semuanya meningkatkan penghasilan dari UKM dari Sumsel itu sendiri. Oke, jadi dari Sumsel oleh Sumsel Iya, untuk betul. Sumsel ya. Tapi untuk bisa dipasarin ke seluruh Indonesia. Jadi sekarang di Sumsel sendiri sudah ada ya grade Iya, A itu ya. grade A, walaupun nggak grade A banget, minimal dia 80% untuk
menyamain itu sih. Oke, seperti itu. nyamain yang di Tapi, Banjarnegara itu ya. Tapi kita mikir juga kalau kita nggak bantu teman kita sendiri, UKM siapa lagi seperti itu kan? Karena di dalam bisnis tidak melulu tentang masalah keuntungan. Di dalam bisnis juga pasti ada saling bantu antara UKM satu dengan yang lainnya gitu, seperti itu sih. Oke. Jadi terakhir nih Bunda Ami sama Cek Kar, sebelum kita tutup obrolan kita siang ini ya. Pastinya kan Cek Kar sudah lama sama Bunda Ami juga sudah lama jualan nih kan. Pastinya Bunda punya lah kayak personal branding dan juga cara pemasaran yang dukung inovasi Bunda di usaha Bunda Kuliner ini ya. Nah, Cak Mano untuk dulur-dulur kita pesan-pesan dari Bunda sama Cek Kar tentang pentingnya branding dari brand kita ini supaya uang lebih kenal brand kita, Cak Tuna. Biar uang tuh semakin tahu ke depannya atau melalui media sosial atau yang lain-lain, ya ikhtiarnya Bunda sama Cek Kar lah untuk di usaha Bunda sama Cek Kar ini, Cak Mano. Biar mungkin yang dengar ke kita siang ini setelah ini terinspirasi buat usaha kan, kita namanya UMKM. Kalau udah mulai dari sekarang kapan lagi, Cak itu Bunda? Iya. Ya kalau untuk tarik kick sendiri, ya itu tadi melalui media sosial tetap kita ya share lah ya status kita sehari-hari buatan di TikTok segala macam, Facebook kan, dan juga buat dari teman-teman kan kita pasarkan kan produk-produk kita. Terus yang jelas sekali buat para UMKM pemula misalnya kan, jangan malu, jangan gengsi, yang namanya kerja itu yang penting halal. Nah, Oke, jadi dari Bunda Ami Cek itu ya, jadi jangan malu. Kalau dari Cek Kar sendiri, Cak Mano? Kalau dari saya sih Mbak, dalam biar standby di usaha kuliner ini adalah memperbaiki perizinan. Jadi kita lengkapin perizinan kita agar produk kita tuh punya trust atau kepercayaan dari customer itu, percaya nih, oh dia udah ada halalnya. Jadi kan kita mereka kalau membeli pempek Syamil udah ada halal nih, udah ada SNI-nya, ada MD BPOM-nya. Jadi mereka ketika mau memasarkan lagi atau tidak hanya membeli saja, itu udah trust nih, punya keamanan untuk mereka makan ke tidak hanya untuk dia sendiri tapi juga untuk mereka pasarkan, seperti itu sih. Oke. Ketahanan pangan ya, balik lagi lebih keamanan pangan. Dia trust nih, oh udah ada halalnya nih, udah nggak ragu lagi nih untuk beli. Terus kalau mau jualin nggak malu-maluin banget packagingnya, seperti itu. Oke, jadi dari packaging juga ya. Termasuk Bunda juga sama ya, packagingnya juga ya, kayak tadi Bunda yang nih penting halal. penting halal. Tapi Bunda nih aku salut loh, 3 rasa jadi 1 ya. Iya. Itu kayaknya perlu kita jajakin pendengar ya. Kalau mau order makanan Bunda bisa kemana nih? Mau langsung dari WhatsApp boleh, datang langsung ke Angkatan 45 Warung Makan Bunda Ami boleh. Di Jalan Angkatan 45. Jalan Angkatan 45. Iya. Kalau di Google Maps ada Warung Makan Bunda Ami gitu? Ada. Oke. Warung Makan Bunda Ami. Yang untuk mau makan siang nih, siang ini boleh langsung ke Warung Makan Bunda Ami nih. Iya, silakan. Kalau mau pesan pempeknya Cek Kar nih, pempek Syamil, itu gimana caranya? Bisa via DM kita di Pempek Syamil Official, atau kalau tadi mau di Google Map Pempek Syamil Palembang. Oke. Jadi langsung datang ke tempat ya kalau dari Google Maps Pempek Syamil. Tapi dia bukan tempat ready to eat sih, lebih ke tempat produksi. Kalau dia lebih frozen, jadi memang kita nyiapin 3 sampai 4 freezer yang frozenan, tapi kita juga siap yang ready to eat seperti itu. Oke, jadi memang tinggal dipilih aja, tapi bisa dine in? Bisa. Jadi tempat kami itu sekarang banyak ada kayak anak mahasiswa udah magang, terus nanti di bulan November nanti ada anak PGRI yang datang kunjungan seperti itu. Jadi banyak yang belajar dapurnya kecil ya, minimalis ya, tapi bisa SNI sama BPOM, dan banyak jadi tempat UKM juga belajar bagaimana dapur mereka bisa terstandar SNI. Terus bagi mahasiswa juga untuk magang, kuliah lapangan juga di sana, seperti itu.
Oke, jadi itu tadi dulur-dulur dari Bunda Ami dan juga Cekar. Kalau kamu ketinggalan obrolan kami siang ini, bisa nonton lagi siaran ulangnya di YouTube channel kita Pro 4 RRI Palembang ya. Di sana juga sudah ada keterangan tempatnya, di mana tempat makan Bunda Ami, di mana tempat jajan pempeknya Cekar. Dulur-dulur yang dengar ke siang ini bisa langsung mungkin lari kan. Ya udah tahu ya, kalau deket ternyata deket kan bisa lari Bunda. Angkatan 45 kok udah jauh ya, bisa makan siang di tempat Bunda dan cemilan sorenya ke tempat Cekar makan pempek. Jadi itu bae dulur obrolan kita siang ini ya. Kita ketemu lagi di UMKM besok di hari Senin dan pastinya minta ucapkan terima kasih. Terima kasih Bunda sudah main ke Studio Pro 4. Makasih juga Cekar lah main ke sini. Pastinya kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Dan langsung bae dulur dari Kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 obrolan UMKM kita tutup dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.